Halo guys, kembali lagi di Elaborasi Channel bareng Natasha Novianti. Jadi hari ini Kak Mahathir mau ngajakin ngobrol-ngobrol bareng aku, tapi aku disuruh buat opening, jadi ya udahlah ya, opening asal-asalan aja. Jadi apa ya, welcome to Elaborasi Channel. Pokoknya nonton dari awal sampai akhir karena Natasha bakal cerita panjang lebar, jadi kalian harus nonton, wajib banget. Oke, langsung ke Kak Mahathir. Sebelum kita mulai pembicaraan hari ini teman-teman, yang pastinya nanti kita bakal ngobrol sama Natasha. Saya Mahathir akan kasih kesempatan kepada teman-teman untuk mensubscribe channel ini teman-teman. Ya, tombol di bawah sini ada tulisan subscribe, kalian klik juga di situ. Nanti sebelahnya ada tombol lonceng dan kalian klik supaya nanti ada video-video baru dari channel kita yang bisa langsung notifikasi ke handphone kalian. Jadi kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sayang banget karena Elaborasi sudah menghadirkan banyak unsur-unsur orang-orang yang berprestasi, baik itu dari atlet, terus juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia yang berprestasi, terus juga ada mahasiswa Indonesia khususnya yang kuliah di luar negeri juga kita ngobrol-ngobrol, serta teman-teman saya yang ada di luar negeri yang akan cerita seputar dunia pendidikan. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak mensubscribe channel ini, ya. Oke, udah semua mensubscribe, kira-kira sudah selesai ya. Nah, kita langsung saja mulai ngobrol dari bersama Natasha. Yang pasti teman-teman yang sudah mengenal Natasha mungkin sudah tahu Natasha itu seperti apa, terus juga dia backgroundnya apa. Tapi yang belum kenal sama Natasha, mungkin kita akan kenalan dulu dengan Natasha. Oke, langsung saja kita kenalan sama Natasha ya. Oke, Natasha mungkin bisa memperkenalkan diri, kegiatannya apa, terus juga sekarang kuliahnya di mana dan asli orang mana. Mungkin itu saja. Oke. Oke, jadi kenalin, aku Natasha Novianti. Umur aku 20 tahun, aku sekarang mahasiswa semester 6 di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Hospitality Industry. Jadi kegiatan aku sekarang sih Kak, itu lagi sibuk di Bujang Gadis Palembang, Isek Unsri, sama skripsi sih, itu sih pasti. Itu aja. Oke. Oke, jadi teman-teman yang kuliah di Universitas Sriwijaya ya di Palembang pasti mengenal, atau juga sama kuliahannya seperti Natasha di Politeknik Sriwijaya ya. Itu karena Unsri dan Polsri itu nggak berjauhan, bahkan mereka satu wilayah, jadi teman-teman pasti bisa melihat lah ya, tetanggaan lah dengan Polsri. Jurusannya apa tadi Natasha? Jurusan English Hospitality Industry. Oke. Apa itu artinya? Mungkin teman-teman nggak tahu tuh. Itu lebih ke ini sih, belajar kayak perhotelan, pariwisata. Jadi as the service, yang mengasih service gitu. Oh gitu, oke. Iya. Hampir sama apa ya? Ke jurusan perhotelan atau berbeda? Iya, dia perhotelan juga tapi lebih general. Jadi belajar perhotelan, restoran, habis itu pariwisata, belajar semua. Jadi tadi Natasha sudah mengenalkan tuh, dia adalah apa ya, kita bilang alumni atau apa ya? Kalau udah lewat masa jabatan kayak gitu. Belum sih, sebenarnya masih jabat. Oh, masih jabat ya? Iya, masih jabat. Oh iya, Bujang Gadis 2019 ya? Oh iya ya. Iya. Maaf. Sorry ya teman-teman kalau suaranya agak berisik karena rumahnya di dekat jalan lebar gitu. Oh, jadi masih jabat ya sekarang? Iya, masih jabat. Oh gitu, tak kira udah alumni teman-teman, salah. Oke, nah mungkin kita bakalan ngobrolin terkait Bujang Gadis teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton tertarik untuk join ke Bujang Gadis, boleh, nanti kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi sama Natasha. Jadi tadi sebelum ngobrol sama Natasha, saya khususnya itu cari-cari sih informasi terkait Bujang Gadis. Saya mau tanya-tanya, kalau untuk Bujang Gadis Palembang itu ini sudah angkatan keberapa Natasha? Kalau 2019 sendiri itu kita udah angkatan 32. Gitu. Jadi udah 30 tahun lebih. Exactly pertama kali pemilihan ya atau didirikannya Bujang Gadis itu tahun berapa kira-kira? Pertama kali itu tahun 1987. Berarti ini sudah pemilihan yang berarti 32 ya? Yang tahun ini ke-33 pemilihannya. Yang tahun 2020 ya?
Iya, 2020. Itu kok kenapa sih? Karena kan kita tahu nih, setiap daerah, khususnya bukan hanya Sumatera Selatan aja ya, bukan hanya Palembang saja, banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia itu mereka mengadakan juga nih kompetisi. Ini lebih ke kompetisi ya jatuhnya, ya. Heeh. Nah, kenapa sih alasannya Iya. itu harus dihadirkan kayak gitu? Oke, jadi kalau eh, kalau di Palembang ini kan kita sebagai duta pariwisata ya, Kak. Nah, ini sama sama halnya itu kayak di Jakarta. Jakarta juga ada Abang None, di Bandung juga ada Mojang Jajaka Bandung. Terus di Jawa juga ada Mbak Mas. Jadi sebenarnya kita ini bukan cuma sebagai ajang kompetensi yang cuma cari apa sih, cari ketenaran atau cari nama semata. Kita kita sebagai kita ini sebenarnya sebagai duta pariwisata. Jadi untuk mempromosikan dan melestarikan pariwisata-pariwisata juga kebudayaan yang ada di daerah kami masing-masing. Jadi itu dia fungsi dari yang pageant-pageant itu tadi. Jadi sebenarnya agak ini ya, tujuan nyatanya adalah untuk mempromosikan atau melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah ya, seperti itu jatuhnya. Iya, sebagai ikon di daerah kami masing-masing. Itu anggotanya ada berapa kalau setiap angkatan? Setiap angkatan itu anggotanya ada 60 orang, 30 gadis, 30 sorry Kak, ada 30 orang, 15 gadis, 15 bujang. Jadi setiap tahun itu ada jumlahnya 30 orang ya. Ada berapa tahap kalau untuk mencoba untuk melakukan join ke Bujang Gadis itu? Ada berapa tahap? Tahapnya itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap penyisihan. Tahap penyisihan itu ada tes tertulis, tes bakat, sama interview. Abis itu kalau udah lulus, masuk 60 besar, itu namanya tahap semifinal. Di semifinal itu kita cuma sekitar semingguan. Itu ke sponsor-sponsor, dan nanti ada dari semifinal disaring lagi jadi 30 orang. Itu namanya tahap final. Dari tahap final itu kita nanti kunjungan sponsor, tes bakat lagi, interview lagi, jadi gitu. Sebenarnya yang terpenting ya, hal yang terpenting ketika kita untuk menjadi seorang bujang gadis khususnya di BGP Palembang itu apa sih yang harus kita punyai gitu nah? Kalau menurut aku sendiri kan sesuai jargonnya setiap pageant itu pasti brain, beauty, behavior. Jadi dari otak kita, dari beauty itu bukan serta merta harus cantik, harus ganteng, enggak. Yang penting harus well groomed. Jadi kita harus berpenampilan yang baik, bersih, rapi, itu tadi. Sama yang terakhir itu, ini yang paling penting sebenarnya, ini harusnya ditaruh di nomor 1, namanya behavior. Jadi kita tuh harus punya kepribadian yang baik gitu. Oke, jadi ada 3 ya. 3 poinnya. 3 poin yang kira-kira harus dimiliki setiap peserta ya, khususnya jika peserta itu ingin menjadi finalis lah ya. Dari ke-30 orang tadi ya, 15 bujang, 15 gadis ya. Itu semua mahasiswa atau ada yang sudah kerja? Kalau untuk join? Udah ada yang kerja. Oh, jadi udah ada yang kerja, iya. Range mungkin range umurnya berapa untuk? Range umurnya dari 16 sampai 25 tahun. Oh, 16. Berarti kalau masih sekolah kayak gitu bisa join ya? Iya, bisa. Sekolah menengah ya, jadinya SMA ya? Bisa. Umurnya 16 tadi. Oke, 25 ya, mungkin ada orang yang masih studi S2, mungkin kalau lanjut dari S1 masih bisa ya? Iya, banyak kok yang udah S2. Itu semua wajib orang Palembang atau beda misalkan? Enggak wajib. Enggak juga? Enggak wajib jadi, juga ya? Jadi sebenarnya aku ini bukan orang asli Palembang, Kak. Jadi aku kan juga lahirnya di Batam, besarnya di Jakarta. Terus aku baru pindah ke Palembang itu sekitar tahun 2016. Nah, jadi sebenarnya di Bujang Gadis Palembang itu nggak harus orang Palembang asli. Yang penting kita berdomisili dan tinggal di Palembang. Dan kita juga mengenal pariwisata dan kebudayaan di kota Palembang. Seperti itu. Oke, jadi tidak harus persyaratannya harus asli orang Palembang ya? Enggak. Nah, okay. Enggak harus. Karena
Mungkin orang yang tidak belum tahu lah, maksudnya belum mengenal BGP Palembang itu secara dalam mungkin ngira kayaknya peserta semua finalis itu aslinya orang Palembang semua kayaknya. Bahasa gitu. Bahasanya yang ketika kita join juga ada persyaratan nggak? Misalkan harus menguasai bahasa asing kah kayak gitu? Apakah perlu atau gimana? Eh, Kalau pas daftar sih sebenarnya nggak ada persyaratan spesifik harus menguasai bahasa asing atau enggak. Tapi kalau di tahun aku itu kita emang sebenarnya setiap tahun sih ada di tes wawancara itu ada wawancara pakai bahasa Inggris dan yang pewawancaranya langsung pun itu dari lembaga bahasa. Jadi benar-benar yang expert, yang ngewawancarain kita. Dan kebetulan di angkatan aku juga kami itu dicari pemuda-pemuda yang jago bahasa Inggris dan punya organizational skill. Jadi kami rata-rata anak-anak yang tergabung di organisasi-organisasi di Palembang gitu. Persyaratan umumnya tidak wajib ya, persyaratan umum. Tapi ketika ada beberapa visi dari setiap tahun yang mewajibkan harus mencari itu, mungkin bisa jadi ketentuan itu ini ya ada ya. Iya, biasanya tiap tahun tuh targetnya beda-beda. Kalau untuk tahun ini mungkin bisa dapat clue targetnya apa? Tahun ini sebenarnya nggak ada bocoran sama sekali karena itu dari jurinya. Jadi rahasia ya. Rahasia. rahasia negara nggak bisa kita bongkar guys, teman-teman. Benar. Sayang sekali. Yang menjadi inspirasi ya, kalau Natasha kan sudah bergabung jadi BGF ya. Nah, tokoh inspiratif dari BGF lah. Mungkin yang senior-senior mungkin bisa jadi para pendiri si BGF itu langsung atau beberapa senior-senior yang telah mendahului lah kayak gitu. Kira-kira adakah tokoh yang menjadi ini inspiratif banget buat gue kayak gitu? Ada nggak? Kalau misalnya ngomongin tokoh yang inspiratif sendiri, aku nggak ada yang orang spesifik satu orang bener-bener yang aku inspirasiin banget. Jadi sebenarnya aku kan udah tahu BGP itu dari awal aku pindah ke Palembang kan Kak. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya itu BGP atau bukan. Jadi terus aku tuh suka ngepoin Instagram yang ini anak BGP nih. Terus aku lihat kayak aduh cantik banget, cantik berprestasi juga. Terus pengen deh, aku selalu kayak aduh pengen deh nanti jadi kayak kakak ini. Iya. Terus aku juga sebenarnya aku nggak ada keinginan sih mau masuk BGP, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di tahun kemarin tuh lagi ada jiwa iseng, iseng aja daftar, terus pas ikut tahap-tahap tesnya alhamdulillahnya lulus terus dan bisa kenal sama kakak-kakak yang dulu dikepoin. Terus gimana tanggapan ketika sudah kenal dengan kakak-kakak yang tadi sudah ngobrol-ngobrol, sudah yang tadi sempat dikepoin kayak gitu. Gimana tanggapan dan dia sempat cerita nggak kalau aku kemarin ngefans banget loh kak sama kakak atau mbak kayak gitu, ada nggak? Pasti cerita. Aku kan emang anaknya kan agak malu-maluin ya kak. Jadi aku kalau kenal orang aku ngomong kalau misalnya kalau misalnya aku dulu sering ngepoin kakak loh, dan aku tahu rahasia di balik sukses mereka itu ternyata mereka nggak pernah sombong, mereka selalu humble, mereka selalu sederhana, sedangkan di Instagram mereka itu kan kelihatannya kayak mereka bener-bener wow banget kan, tapi di kehidupan aslinya mereka itu ya gitu, orangnya sederhana, humble, dan gitu deh. Oke. Jadi ada sisi yang mungkin orang nggak tahu ya jatuhnya ya ketika kita sudah mengenal langsung ya. Tadi kuliahnya di Polsri. Terus pas di fase mendaftar dan juga kompetisi sama teman-teman, ada juga yang sama jurusan dari Polsri juga dan sama jurusannya di BGP? Kalau yang dari Polsri ada, tapi yang kalau sejurusan nggak ada sih. Oh, kalau sejurusan nggak ada ya? Oke. Iya. Kenapa lebih memilih? Karena kan aku ada juga bujang gadis kampus lah gitu ya. Ada yang bujang gadis kampus Unsri, kampus Polsri. Pokoknya beberapa kampus yang ada di Sumatera Selatan pasti ada kan yang begitu. Kenapa nggak coba itu dulu? Kok langsung mencoba BGF Palembang? Atau pernah join juga? Jadi sebenarnya aku kan Polsri. Jadi di Polsri itu juga ada pageant namanya Bujang Gadis Polsri.
Dan aku tahun 2017, 2018, 2 tahun berturut-turut itu ikut terus. Dan nggak pernah PES, nggak pernah lulus. Oh, oke. Aku nggak pernah lulus, kurang tahu juga alasannya kenapa. Mungkin karena emang aku kurang. Jadi di tahun 2018 itu kan aku gagal untuk kedua kalinya. Nah, makanya Kak di tahun 2019 itu aku benar-benar kayak udahlah nggak mau pageant dulu, nggak mau bujang gadisan dulu, aku lebih mau ke sisi akademik. Jadi aku lebih pengen banyakin prestasi aku di akademik, makanya aku ikut pertukaran pelajar magang itu. Aku ikut duta yang mempromosikan kebudayaan ke luar negeri. Jadi aku lebih ke sisi situ daripada ke arah yang entertainment. Nah, di tahun 2019 pertengahan itu, yaitu tiba-tiba iseng tadi karena ada teman sekelas aku mau daftar juga. Dia ngeprint 2 formulir, kata dia, ayo Nat, kita daftar bareng. Karena itu udah hari terakhir pendaftaran, kata aku nggak mau Terus kata dia, nggak apa-apa ini, aku isiin deh, diisiin beneran sama dia, diisiin. Abis itu ayo cepetan, kita langsung foto. Udah akhirnya karena emang nggak ada dosen hari itu, jadi diajakin foto sama dia. Terus udah kita ngumpul-ngumpul berkas aja. Terus kata yang senior itu besok datang ya tes tulis, oke tes tulis. Abis itu besok datang lagi ya tes bakat, oke tes bakat. Terus aku karena kayak nggak sadar kayak gitu Kak, lancar. Iya, karena aku emang waktu itu nggak tahu bakat aku apa. Dan jadi ngisinya apa? Temen aku yang waktu itu emang suaranya bagus banget nyanyi. Terus aku bingung, aku nanya dong, ini bakat aku apaan ya? Terus kata dia, udah nyanyi aja, udah nyanyi apa? Kata aku, nyanyi lagu Palembang. Masa nggak tahu lagu Palembang? Nggak tahu kan, aku baru tinggal di Palembang. Terus kata dia, ya udah belajar aja itu di YouTube lagu Palembang. Akhirnya aku belajar lagu Yasaman cuma dalam waktu 30 menit. Dan akhirnya Oke, siap. Dan funny momentsnya di saat aku di atas panggung, aku nyanyi lagu Yasaman, itu aku ngeblank liriknya. Oke. Aku ngeblank lirik, dan akhirnya tahu nggak sih Kak? Jadi aku di atas panggung nggak nyanyi, aku joget. Aku kayak, ayo yang tahu lagunya boleh nyanyi ya. Jadi kayak so asik banget di atas panggung. Yang tahu lagunya boleh nyanyi. Terus orang-orang kayak, apaan sih nih? Terus jurinya langsung, oh ya udah deh, boleh turun deh. Iya Kak, makasih. Akhirnya disuruh turun dari panggung. Terus di yang terakhir wawancara baru kata temen aku, Nat yang ini bener-bener harus serius, katanya, jangan kayak bakat kemarin. Oh insya Allah, kata, karena aku emang nggak ngarep kan, aku juga udah pesimis, aduh ini bakat aja udah salah-salan, gimana mau lulus. Akhirnya pas di wawancara kan kita ada 6 pos, kalau di BGP itu ada 6 pos. Kita ada kebudayaan, tes pengetahuan umum, tes pariwisata, bahasa Inggris, psikolog, terus sama satu lagi apa ya, aku lupa. Nah akhirnya karena alhamdulillah itu aku di bahasa Inggris kan kita biasanya mikir kalau bahasa Inggris paling cuma kayak nanya nama, nanya kuliah di mana atau gimana kan. Nah ternyata pas di bahasa Inggris itu kita malah diajak debat tentang apa ya, industri 4.0. Terus abis itu di pariwisata, di bagian kebudayaan juga kita disuruh ceritain sejarah tentang Songket sama sejarah tentang kerajaan Sriwijaya. Dan untungnya karena sebelumnya aku ikut duta, aku ikut pernah ikut lomba yang kebudayaan itu, jadi aku hafal ini sejarah kerajaan Sriwijaya. Jadi di situ aku ceritain Sriwijaya, dan tiba-tiba besoknya ada nama aku lulus di sebagai semifinal. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi yang dari awal mungkin pesimis karena tadi gagal 2 kali kan di kampus sendiri gitu. Oke lah. Tapi mencoba iseng ke Bidang Gadis Palembang, ternyata lulus dan menjadi sekarang ya, seperti sekarang menjadi apa? Finalis. Ini ya finalis gadis ya, nomor 1 berarti ya, bukan wakil ya. Yang cukup menarik teman-teman untuk dipelajari. Mungkin intinya
pengalaman dari Natasha bisa kita ambil kesimpulan, coba aja dulu ya jatuhnya ya, coba aja dulu, karena kan kita nggak tahu hasilnya kan, kita nggak tahu hasilnya. Yang penting kita coba meniatkan untuk ikut ya, kalaupun ada hasilnya yang bagus dan tidak sesuai harapan ya jangan berkecil hati ya, coba aja kan untuk selagi ada waktu dan masih bisa kita join ya terus berusaha kan. Mungkin untuk sesi ngobrol yang kali ini kita sudahkan teman-teman ya, karena kita udah panjang ngobrol terkait banyak Bujang Gadis Palembang, mulai dari sejarahnya juga, terus juga tadi ada beberapa visinya, terus juga tadi ada cerita Natasha bagaimana Natasha mencoba untuk join ke Bujang Gadis Palembang. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kayak what is my quotes of life? Jadi quotes of life aku itu love yourself. Kenapa sih love yourself? Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, pokoknya jangan pernah ada rasa insecure sama diri kita sendiri. Apapun kegagalan kita tetap kita cintain. Karena di saat kita mencintai diri kita sendiri, disitulah kita bakal lebih mengerti gimana kita lebih menghandle kekurangan dan kelebihan kita. Dan di situ juga kita di saat kita mencintai diri kita sendiri, di situ juga kita nggak bakal let toxic people into our life gitu. Jadi bakal we will be surrounding by positive vibe, positive people, positive friends gitu. Tepuk tangan dulu untuk Natasha. Oke, jadi bisa jadi diambil tadi juga teman-teman bisa diambil pegangan apa ya, bukan quote lah jatuhnya ya, pandangan bagaimana mencintai diri sendiri. By Natasha, bisa teman-teman tirukan juga kalau bingung ya. Dan di akhir video jadi terima kasih kepada Natasha karena sudah mau untuk menjadi narasumber di channel kita. Jadi channel kita itu fokusnya tentang pendidikan. Jadi kita membuat sebuah media, wadahnya juga wadahnya elaborasi. Jadi semua narasumber yang ada itu ya orang-orang yang bisa mengedukasi, atau juga nggak harus dari background yang akademis, tapi bisa juga dari background relawan atau sosok-sosok yang bisa menginspirasi banyak orang lah teman-teman. Karena kita perlu juga belajar dari pengalaman orang lain ya. Oke. Itu saja, mungkin Natasha ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman? Oke, udah itu aja Kak. Aduh. Oke, di akhir video ada gejala teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu saja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Elaborasi, don't forget to subscribe. Dan jika video setiap teman-teman yang nonton, jika video itu mengandung pesan-pesan yang baik dan info yang bagus, coba kalian share ke teman-teman kalian ya, supaya informasinya tidak hanya sebatas kalian juga teman-teman. Oke, itu saya teman-teman. Saya akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye semua teman-teman. Oke.